Di antara tanda-tanda yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja, rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Ar-raja adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ini bukan ditunjukkan ketika seseorang berbuat salah, gagal, atau melakukan dosa, karena ar-raja lebih mensifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk taqarrub ilallah. Kalimat wujudi zalal artinya segala wujud yang akan hancur, alam fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud al-zalal, wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terkait pada semua wujud yang fana, namun harapannya hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada yang lain. Jika kita berharap akan rahmatnya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita nih, baik itu besar ataupun kecil. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas ar-raja, maksudnya harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan sekalipun engkau wahai Rasulullah, jadi sahabat nanya, apakah engkau juga ya Rasulullah masuk surga tidak dengan amal? Kemudian beliau menjawab, ya, sekalipun saya. Hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal-amal perbuatan kita. Terus ada yang protesnya begini, terus buat apa kita melakukan amal soleh kalau kita ini masuk surga dengan rahmat Allah? Jadi begini, kita melakukan amal soleh, beribadah secara ikhlas itu untuk menurunkan ridho dan rahmat Allah. Ketika kita melakukan ibadah yang ikhlas, istiqomah, akhirnya Allah ridho kepada kita. Ketika Allah ridho kepada kita, maka Allah merahmati kita. Nah, dengan rahmat itulah kita masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Ini hadis ada di penjelasan Bukhari dan Muslim. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya. Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya. Jadi kita melakukan ibadah, mempunyai harapan kepada Allah boleh, nggak masalah. Tapi yang nggak boleh itu kita bersandar kepada amal-amal yang kita lakukan, karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu ya Allah. Tangan kita, kaki kita, mata kita bisa berkedip, semua atas izin Allah. Allah masih memberikan izin agar kita bisa melakukan amal ibadah. Tangan bergerak, kaki, lisan lancar bicara, ya Allah masih mengizinkan kita melakukan itu semua. Karena apa? Sehingga apabila terjadi kesalahan nih,
kita terlanjur berbuat dosa, terlanjur berbuat maksiat, akhirnya apa? Ibadah rutinnya itu bisa tertinggal. Orang tersebut bisa merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya bisa berhenti melakukan amal ibadah. Makanya masih banyak orang yang belum bisa istiqomah dalam beribadah. Kenapa? Karena selama dia beribadah, dia hanya bersandar kepada amal-amalnya, bukan benar-benar bersandar kepada Allah. Akhirnya apa dampaknya? Dia belum bisa istiqomah. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya kudrat Allah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali kepada Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Jadi pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.